Maksud gue yang paling mengesalkan dari menunggu adalah kita nggak tahu apakah yang kita tunggu itu akan datang. Jadi kemarin setelah Premier League menambah hari liburnya yang mestinya awal April jadi minimal akhir April, itu pun belum pasti bahwa ketika itu pertandingan akan digelar. Halo semuanya, gue Evans. Gue pengen nanya apa kabar tapi gimana ya? Yang penting adalah semoga kalian semua sehat-sehat aja di rumah masing-masing, keluarga sehat, saudara, teman semua. Semoga kita terlindungi lah dari wabah ini. Eh, nggak seharusnya sih kita berjumpa dalam situasi seperti ini, maksudnya ngerasa sedih juga ya. Gue punya dua kabar untuk kalian, satu kabar baik, satu kabar buruk. Kabar baiknya adalah Super Soccer Podcast akan tetap jalan menemani mungkin waktu luang kalian. Tapi kabar buruknya adalah FA baru mengumumkan bahwa seluruh kegiatan sepak bola di Inggris termasuk Premier League libur sampai 30 April. Jadi itu pun masih ada kemungkinan akan ditunda lagi. Tentu ngebayanginnya aja ini bahkan baru 2/3 Maret gitu, masih ada sekitar 40 hari untuk melewati hari tanpa sepak bola terutama Liga Inggris gitu. Dan yang biasanya mulai memasuki tahap-tahap krusial gitu tapi ternyata nggak ada. Shit man, kayak garing lah gitu. Gue kemarin ngabisin waktu bukan ngabisin waktu sih, tapi maksud gue kemarin tuh gue sampai nontonin beberapa replay pertandingan sepak bola ya. Cuman karena mikir ya mungkin karena sebenarnya gue nggak dapet tontonan sepak bola itu ya, jadi gue akhirnya nonton juga. Dan nontonnya itu nggak cuma 1 atau 2 video gitu, kayak 5, 6 gitu. Oke, nah jadi buat gue tuh masa-masa seperti ini sebenarnya membuat gue sadar gitu. Mungkin bukan gue doang ya, gue kan ada beberapa juga yang sadar bahwa tentang guna asli sepak bola tuh apa sih. Ya itu sebagai hiburan gitu, sebagai tontonan untuk kita ya udah ngelakuin aktivitas kita sehari-hari gitu. Terus ya udah kita senang aja gitu kita nonton sepak bola. Karena gue cukup yakin gak ada yang saat ini berpikiran bahwa anjir gara-gara corona gue nggak bisa pukul-pukulan gitu sama supporter lawan. Gue rasa sih nggak ada ya. Kalau ada ya aneh juga gitu. Nggak cuma Liga Inggris tentunya yang terdampak, hampir seluruh sepak bola Eropa ya diliburkan gitu. Bahkan sepak bola lokal juga. Tapi bagaimanapun menurut gue ini keputusan yang terbaik, keputusan bersama yang harus memang diambil gitu dan harus kita lewati. Nah tapi di saat bersamaan gitu, walaupun situasinya tidak mengenakan, membuat kita tidak nyaman gitu, kita juga melihat fungsi penting dunia olahraga gitu. Karena kita lihat mereka para figur-figur publik ini yang menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Menurut gue sebagai figur publik ya, makanya mereka saling menolong gitu, menolong banyak orang. Contohnya kayak Gary Neville. Gary Neville itu nutup hotelnya dia yang ada di sebelah Old Trafford dan menyediakan ruangan-ruangan di hotelnya itu untuk petugas kesehatan secara gratis. Jadi menurut gue ini bantuan yang sangat berharga gitu dari Gary Neville. Dan bukan Gary Neville doang gitu, Chelsea juga melakukan hal yang sama. Para staff yang bekerja di rumah sakit London bisa menginap di Millennium Hotelnya yang punya Chelsea gitu di Stamford Bridge. Gak cuma klub Inggris tentunya yang melakukan hal ini gitu. Ibrahimovic menginisiasi penggalangan dana, dan dia sendiri sudah menyumbang 100.000 euro untuk membantu masyarakat melawan epidemi corona ini. Tentu sebenarnya bagi pesepak bola ini nggak sulit ya ngeluarin duit
yang lumayan banyak karena gaji mereka juga gede-gede. Tapi menurut gue pentingnya ada penggalangan dana ini adalah sense bahwa kita tuh bersama-sama di dalam situasi ini gitu. Jadi lu nggak sendiri. Dan mereka juga bukan karena kita tahu ya yang satu yang tanda kutip istimewa dari wabah ini adalah semua orang bisa kena gitu. Nggak peduli lu cuman pegawai kantoran yang lu di media sosial nulis budak korporat atau lu memang pemilik korporatnya itu sendiri gitu, lu bisa kena. Jadi ya menurut gue inisiasi ini bagus lah dibanding tidak melakukan apapun sama sekali, apalagi lu panik buying membeli semuanya yang sebenarnya lu nggak butuhkan, ada orang yang lebih membutuhkan terus lu beli. Menurut gue penggalangan dana ini akan jauh lebih bermanfaat gitu bagi publik. Timnas Jerman juga melakukan hal yang serupa ya. Jadi Timnas Jerman total mendonasikan 2,5 juta euro untuk membantu mereka yang membutuhkan dalam situasi seperti ini. Ya masih banyak lagi sih yang itu cuman masih banyak lagi yang melakukan hal yang ya mungkin yang menurut gue lebih simpel lah, kayak Paul Pogba gitu kan. Paul Pogba sebelum dia ngepost soal yang video dia latihan pakai baju Juventus yang terus kemudian sudah pasti orang-orang ngehe langsung bilang wah ini mau ke Juve. Dia udah lawan kampanye soal ngedep Pogba. Jadi lu kalau batuk, kalau apa lu mendingan ngedep aja coy. Jadi nutupnya jangan pakai tangan, tapi pakai kaos atau pakai apa sih ini namanya? Lengan lu. Ya menurut gua ketika si figur publik yang pesepak bola inilah terutama ya pesepak bola ini melakukan itu menjadi lebih efektif dibanding dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara. Karena kedekatan kita sebagai pecinta sepak bola dengan pemain, dengan klub itu pasti membuat kita jadi lebih aware gitu, saling tolong menolong. Dan gue lihat juga beberapa klub lokal melakukan hal yang sama gitu. Dan bukan hanya klubnya tapi juga fanbase-nya. Fanbase-nya memberikan informasi, edukasi kepada follower mereka bagaimana sih cara untuk mencegah corona, penangkalan agar tidak menyebar juga. Dan menurut gue itu hal-hal yang sangat baik gitu. Dan udah lama kita nggak melihat, walaupun situasi ini tentu tidak kita inginkan ya. Nah di saat ini kita sebagai penggemar sepak bola menurut gue sama-sama menjalankan pekerjaan yang paling berat, itu menunggu apa ya, tentunya menunggu sepak bola kembali seperti semula gitu, dan aktivitas kita juga kembali seperti semula. Kita menunggu pandemi virus corona ini segera selesai, balik ke keseharian kita, dan juga balik ke weekendan kita untuk menonton pertandingan sepak bola Eropa. Nah, tadi pertanyaannya, menunggu ini nggak yang mengesalkan dari menunggu kan memang karena kita nggak tahu gitu. Ya maksud gue yang paling mengesalkan dari menunggu adalah kita nggak tahu apakah yang kita tunggu itu akan datang. Jadi kemarin setelah Premier League menambah hari liburnya yang mestinya awal April jadi minimal akhir April, itu pun belum pasti bahwa ketika itu pertandingan akan digelar. Itu cuman perkiraan aja gitu, bahwa ketika itu diharapkan wabah corona ini sudah selesai, semua orang bisa kembali ke stadion beramai-ramai. Nah, tapi permasalahannya kan karena tidak pasti itu. Jadi apa sih yang kira-kira bakal terjadi ya kalau misalnya ternyata 30 April itu belum kelar gitu? Apakah liburnya diperpanjang lagi, sedangkan UEFA udah ngasih tenggat bahwa 30 Juni semua kompetisi harus selesai, mau nggak mau? Apakah Liverpool otomatis juara
Apakah Liverpool nggak dikasih juara? Apakah 3 tim terbawah di Premier League langsung degradasi? Atau tahun depan tahun ini tidak ada degradasi? Itu yang masih harus kita tunggu, dan itu yang akan kita bahas lebih lanjut di sesi kedua. Nah, tapi gue mau ingetin lagi, tidak henti-hentinya akan gue ingatkan bahwa jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, jaga jarak, karena kesehatan itu lebih penting dari apapun gitu. Sama kayak kata Jurgen Klopp ya. Dan buat kalian yang bosan di rumah gitu, kalian tetap kok bisa nonton cuplikan-cuplikan pertandingan dan berbagai program Premier League lain di aplikasi Mola TV secara gratis. Tinggal download, register, langsung nonton. Oke. Oke, balik lagi di Sport Soccer Podcast di episode 4. Sesi 2, setelah tadi kita bahas sedikit tentang apa sih yang terjadi dalam dunia sepak bola dalam beberapa pekan terakhir ini dan kemungkinan ke depannya. Oke, kita khusus saja ngomongin soal Premier League ya. Jadi semalam itu gue nonton subuh dini hari lah, jam 2. Gue nonton acaranya Sky Sports di YouTube. Sky Sports Debate antara Carragher dan Gary Neville. Tentunya ya Carragher pengen bahwa Liverpool juara gitu. Tapi dia sendiri mengakui gitu bahwa jika Liverpool dikasih juara tanpa menyelesaikan musim, jadi ini kelar gitu. Ada perasaan nggak perasaan gimana ya, kayak nggak seharusnya Liverpool juara kayak gini. Gue pengen Liverpool juara dengan cara yang sah. Harusnya sah adalah ya memang unggul secara poin matematis gitu. Dan menurut gue itu menjadi catatan yang penting, fokus yang penting. Kenapa? Karena kita kan selalu percaya bahwa segalanya dapat terjadi dalam sepak bola. Iya, Liverpool udah unggul 25 poin. Men, dan 6 poin lagi, 2 pertandingan lagi menang. Udah juara gitu, dan melihat bahwa dia 27 kali menang, cuman sekali seri sekali imbang sih berat banget nih kayak gitu, kayak City untuk bisa ngejar gitu. Tetapi kan bagaimanapun peluang 0,01% pun tetap sebuah peluang gitu. Dan kita yang menonton sepak bola sehari-hari gitu, nonton sepak bola secara rutin pasti paham lah bahwa segalanya benar-benar dapat terjadi gitu. Benar-benar segalanya dapat terjadi. Maksud gue bisa aja setelah ini misalnya Liverpool tiba-tiba jelek gitu mainnya, walaupun mungkin nggak sampai kalah sampai di sisa 10 laga ya, 9 laga kalah, tapi kan tetap aja ya misalnya taruhlah dia kalah 5 laga berturut-turut, kan membuat jadi seru gitu. Nah, sensasi itu kan yang sebenarnya kita cari dalam sepak bola. Jadi kalau Premier League memutuskan bahwa Liverpool juara tanpa keunggulan matematis, ya gimana tuh? Berarti kita nggak percaya gitu bahwa segalanya dapat terjadi dalam sepak bola. Nah, secara pribadi juga sih sebenarnya kalau dari gue ya baik udahlah kasih aja titel itu ke Liverpool. Toh udah jelas bahwa mereka benar-benar jauh di atas yang lain lah. Ini bukan dari poin doang ya, dari permainan segala macam juga. Nggak kalah-kalah gitu, kecuali lawan Watford aja. Nah, tapi kan kalau mereka nggak dikasih, kebayang nggak sih? Kalau misalnya ini Liga dianulir gitu, Liga Premier League dianulir musim ini. Kebayang gak sih itu supporter Liverpool bakal sebacot apa? Mereka nggak juara 30 tahun aja, bacotnya luar biasa gitu. Ya gue rasa ini maksud gue pasti merasa terampok lah gitu. Ya gue udah main bagus, terus ya memang ini fenomena yang tidak kita inginkan bersama-sama ya gitu. Tapi terus gue nggak juara gitu, cuma sisa 6 poin, gue nggak juara. Wah itu sih kalau gue jadi supporter juga gue pasti bakal ngamuk sih. Semua klub, semua supporter klub pasti merasakan hal yang sama. Contoh ya, Juventus aja deh pas gue udah tahun 2004-2005 kan dicabut tuh karena Calciopoli. Ya oke, mereka nggak setuju bahwa mereka bersalah gitu.
Tapi kan bagaimanapun keputusan resminya adalah mereka bersalah. Diputuskan bersalah aja mereka masih berasa berhak bahwa itu Scudetto mereka. Gimana kalau nggak salah apa-apa kayak Liverpool kayak gini? Udah pasti lah ngamuk. Nah tapi memang situasi memberi gelar tanpa harus unggul secara matematis itu bukan hal yang nggak pernah terjadi gitu. Sebelumnya di Chile tahun lalu malah itu Universidad Católica dia unggul 13 poin atas peringkat kedua Colo-Colo dengan 6 laga tersisa. Jadi masih banyak lah sebenarnya peluang Colo-Colo untuk ngejar si Universidad. Tapi situasi ketika itu sangat tidak kondusif. Jadi di Chile lagi ada demonstrasi massal yang besar-besaran. Makanya akhirnya setelah diadakan pertemuan diputuskan bahwa Liga Chile berhenti dan Universidad menjadi juara Liga Chile. Tapi sih ya kalau dipikir-pikir gitu, ya seneng sih jadi ya kenapa gue sedih gitu sama seperti itu. Lu bayangin cuy, lu udah nunggu juara 30 tahun, tim lu main bagus selama satu musim, ya walaupun tersingkir dari Liga Champion, gagal invincible, gagal ngelewatin record City, menang berturut-turut. Tapi kan gelar tetap aja gelar gitu ya. Tapi terus seandainya pun pertandingan dijalankan sehingga secara matematis Liverpool bisa juara gitu, tapi tanpa penonton, ya gue tetap sedih coy. Lu bayangin nunggu 30 tahun tapi terus lu nggak berasa atmosfer juaranya gitu loh. Wah itu sih aduh sedih jujur aja sedih. Ya tapi bagaimanapun semua harus yang diambil adalah yang terbaik untuk kesehatan kita masing-masing ya. Baik lagi kesehatan itu nomor 1, sepak bola urusan kedua. Harus kayak gitu. Nah soal berbicara pertandingan tanpa penonton, gue sepakat sih kalau misalnya sepak bola itu tanpa penonton tuh garing banget. Yang kalau kita yang tinggal di Indonesia harusnya sudah paham ya, udah dan gak asing gitu karena udah banyak pertandingan liga lokal sendiri yang sebelumnya gitu digelar tanpa penonton, schedule segala macem. Nah tapi kalau untuk kelasnya Premier League gitu, menggelar tanpa penonton tuh gimana ya? Kayak memaksakan banget gitu karena sepak bola tanpa penonton bener-bener bullshit menurut gue. Kayak bahkan Euro sampai ditunda gitu. Karena gila kalau Euro tanpa penonton sih ya menurut gue lebih aneh lagi ya. Itu event festival kan, itu festival sepak bola Eropa gitu yang ditonton oleh seluruh dunia dan penonton bakal aneh banget. Sepak bola kan bukan hiburan yang tanpa mengurangi rasa hormat karena gue juga demen yang selevel dengan WWE. WWE itu bakal ngegelar WrestleMania tanpa penonton. Wah gue sih ya tentu pas kalau lu baca kolom komentarnya gitu pas pengumuman itu ada yang pro kontra ya. Tapi kalau gue sendiri sih ya dia ngejalanin Raw sama SmackDown tanpa penonton aja menurut gue udah garing banget. Gak kayak gimmick pas mereka promo juga pemain wrestlernya aneh lah gitu rasanya. Nah kalau misalnya Liverpool dikasih juara tanpa main pun, yang menjadi masalah juga sebenarnya adalah klub-klub yang dibawa dia tuh. 19 klub yang lain. Bahkan sampai ke Championship. Maksudnya gini, MU saat ini berada di posisi 5, 45 poin. Sheffield ada di posisi 7, 43 poin, selisih 2 poin. Tapi Sheffield masih bisa main satu pertandingan lebih banyak. Kalau dia menang di pertandingan itu harusnya dia di peringkat 5. Ya kalau misalnya sekarang Liga dikelarin gitu, MU pasti bilang dong, ya gue yang ada di peringkat 5 sekarang. Sheffield, siapa suruh Sheffield belum main? Gue dong yang berhak masuk Liga Champion. Ini dengan catatan bahwa hukuman bandingnya City soal hukuman Champions League nggak disetujui ya. Jadi yang di peringkat 5 bakal masuk ke Champions League, peringkat 6 bakal masuk ke Europa League. Wolverhampton juga bakal ngomong kayak gitu dong. Gue udah di peringkat 6, gue berhak masuk Europa League. Karena kalau misalnya Sheffield menang,
MU jadi ke Europa League, Sheffield jadi Wolverhamptonnya nggak masuk apa-apa tuh. Sheffield yang Champions League. Hal yang sama juga terjadi di zona degradasi ya. Bournemouth, Aston Villa, Norwich itu masih berpeluang besar untuk lolos dari, dan kalau lu langsung mendegradasikan mereka menurut gue sangat pasti ngerasa nggak adil banget lah, bagi Bournemouth sama Watford. Jadi West Ham peringkat 16, Watford peringkat 17, Bournemouth peringkat 18. Itu cuman poinnya sama, cuman kalah selisih gol. Brighton pun di peringkat 15 cuma 29 poin. Cuma selisih 2 poin sama Bournemouth yang di peringkat 18. Bahkan 4 poin sama Aston Villa di peringkat 19 gitu. Ada yang bilang opsinya adalah gak usah ada degradasi deh, tapi tim yang di zona championship itu terpromosi, jadi jumlahnya nanti musim depan Premier League bakal bertambah. Gak 20 klub, tapi maksudnya musim berikutnya lagi bakal kembali ke 20 klub, sama kayak dulu ketika Liga Inggris memperbarui sistem ya. Jadi dari divisi 1 branding ke Premier League tuh pasti kayak gitu. Nah, saat ini di Championship peringkat pertamanya ada Leeds, kedua West Brom. Dua tim ini bakal, kalau misalnya liga seperti biasa, lolos otomatis, tidak melalui playoff. Tapi terus bagaimana dengan 4 klub yang di bawahnya yang harusnya melalui playoff juga? Mereka pasti merasa bahwa ya gue masih berhak mempunyai kesempatan itu gitu. Dan jangankan 4 ini, klub-klub yang di peringkat 6, 7, 8 juga pasti bilang dong, ya gue juga harusnya masih untuk mendapatkan kesempatan itu gitu loh, untuk lu memberikan gue kesempatan untuk bisa promosi. Karena tim yang degradasi itu, yang maksudnya berada bukan di Premier League, itu gap antara pemasukannya itu jauh banget sih. Nah, ngomong soal pemasukan nih, ini juga lagi menjadi masalah gitu di Premier League, karena katanya Premier League itu bakal kehilangan 762 juta pounds. 762 juta pounds itu gue malas konversi ke rupiah sih, tapi 762 juta pounds sih, wow. Dan nggak cuman si bodinya doang ya, si operatornya doang gitu yang merasa rugi untuk dari masukan ini. Liverpool itu bilang kalau misalnya setiap laga yang ditunda gitu, dia tuh kehilangan 250.000 pounds per pertandingan. Sementara United bilang kalau misalnya ini di reschedule nih semua nih, dia bakal mengeluarkan duit lebih banyak 1 juta pound. Ya untuk klub segede Liverpool sama MU sih harusnya duit segitu nggak masalah memang, maksudnya mereka juga banyak duit gitu. Yang kasihan kan tapi klub-klub yang di bawahnya, West Ham gitu misalnya, itu kontrak stadionnya dia bisa nggak main di Olympic Stadium gitu kalau misalnya pertandingan memang di reschedule, dan reschedule jelek ya, karena mereka itu kontraknya kan 2,5 juta pounds per musim. Jadi udah sepakat di bawah 99 tahun ke depan per musimnya gue akan bayar 29 juta untuk satu musim sepak bola gitu, satu musim kalender sepak bola. Permasalahannya Olympic Stadium itu juga dipakai untuk hal-hal lain. Major League Baseball itu seharusnya bermain di Olympic Stadium pada 13 dan 14 Juni. Kalau misalnya dengan situasi yang sekarang, berarti Juni itu West Ham bakal main dan pasti keluar duit lebih banyak lagi. Dan bukan cuman Major League Baseball doang yang main di situ. Green Day, Weezer, Fall Out Boy itu harusnya main di situ untuk konser gitu. Dan tentunya bukan cuma klub Premier League yang kena. Sebenarnya lebih parah lagi adalah klub yang di divisi 2 sampai ke bawahnya, English Football League, yang sistemnya di English Football League. Kemarin sih FPL udah ngomong ya bakal ngasih 50 juta pound untuk seluruh klub di divisi Championship, League 1, League 2. Tapi beberapa klub FPL itu juga ngomong bahwa kemungkinan besar pemain-pemain ini harus potong gaji. Kalau enggak klubnya nggak bakal survive. Nah, ini baru soal ngomongin untung rugi dari sisi yang bisa dihitung ya. Yang menurut gue lebih pelik lagi adalah masalah kontrak sih. Jadi kontrak itu kan rata-rata berakhir Juni ya. Bayangin kalau misalnya
liga masih harus berjalan gitu sampai Juli bahkan. Tapi terus kalau udah nggak ada kontrak, ini pemain yang biasa dikontrak per tahunan terus disuruh short term gitu, itu bakal jadi masalah banget sih. Apa di kontrak per pertandingan gitu kayak main Tarkam kan lucu ya kalau misalnya Pogba disuruh main satu pertandingan. Oh, Paul, lu main satu pertandingan dah. Tapi minggu depan lu nggak usah main gitu. Jadi bayarnya cuma sekali itu doang kan. Aduh, bisa kamu gitu Rayola. Nah tapi bukan soal kontrak pemain doang gitu. Ada lagi soal jersey klub. Beberapa jersey klub itu dengan aparel masing-masing kontraknya habis juga di Juni ini. Misalnya Liverpool gitu. Liverpool itu musim depan bakal ganti jadi Nike. Jadi bisa aja tuh dia main pakai New Balance musim ini, tapi pas ngangkat piala pakai Nike. Sangat mungkin. Dan belum lagi gak kebayangnya gimana kita nanti ribet jadwalnya buat ngatur jadwal buat musim depan tuh pasti ribet banget. Karena padat kan. Ini aja ada pertandingan playoff Euro yang belum dimainin gitu. Terus belum lagi UEFA Nation League. Bahkan kabarnya Liga Champions bakal cuma main sekali. Gak ada 2 leg home away. Cuma main sekali Europa League juga agar kompetisinya selesai. Ya menurut gue sih bagi kita yang penting memahami aja sih bahwa nggak ada keputusan yang mudah diambil oleh mereka gitu, baik stakeholdernya, pemilik klub, pemilik federasi, operator, pasti semuanya berat. Tapi apapun keputusannya gue yakin pasti kita bisa ngelewatinnya gitu, walaupun lo kesel segala macam untuk kontroversi, tapi ya pada akhirnya juga pasti akan bisa kita terima gitu, karena ini kan bukan situasi yang kita pengenin ya. Oke, itu aja sih untuk episode podcast kali ini. Gue ulangi lagi, tetap jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan 20 detik. Mendingan di rumah aja dulu untuk sekarang, jangan keluar-keluar, karena walaupun kita nggak ngerasa sakit gitu, tapi bisa aja kita sudah terkena dan kita menurunkan itu ke orang lain, keluarga kita gitu misalnya. Amit-amit dah. Oke, rajin cuci tangan, pakai masker kalau memang benar-benar harus keluar. Dan untuk kalian yang bosan di rumah, aplikasi Mola walaupun gak ada pertandingan tetap bisa kalian nonton replay, highlight, semuanya bisa tuh. Ada ekstranya juga, jadi program-program kayak ngebahas rivalitas satu klub antara klub lain, legend klub dibahas juga, gratis, semuanya gratis. Jadi lo cukup siapin kuota lo dan lo bisa nonton dengan gratis. Oke, gue Evan undur diri dulu untuk episode kali ini. Jaga kesehatan kalian semua masing-masing, jaga diri, jaga keluarga kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.